Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali untuk menjelaskan atau berbagi tutorial, dan kali ini kita akan belajar kembali Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang database. Di sini saya akan memberikan suatu contoh database dengan judul Sistem Informasi Karyawan. Ya, ini nama perusahaannya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya atau penjelasannya, saya ingatkan dulu bagi teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari channel ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kalian harus tahu dulu apa sih database itu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya database adalah kumpulan data yang dapat kita olah sehingga nantinya menjadikan suatu informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di sini kita membuat sistem informasi sederhana menggunakan Excel. Nanti saya akan kasihkan filenya, jadi teman-teman bisa pelajari. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuatnya. Di sini ada beberapa sheet ya, yaitu menu, data karyawan, data master, absen, data gaji, dan slip gaji. Nah, di sini untuk menu utama kalian bisa buat menggunakan misalkan insert picture ya, picture seperti itu. Kemudian kalian buat seperti ini ya. Ini juga bisa dibuat dengan insert text box ya, atau insert ini quote art seperti itu. Kalian kasih background. Sedangkan untuk membuat link seperti ini caranya sangat mudah sekali ya. Misalkan kita buat dulu insert, misalkan kita buat pakai shape aja ya, shape, tombol seperti ini. Nah, kemudian klik kanan di teks, misalkan ini adalah data karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian kalian atur yang bagus, nanti di warna yang bagus. Dan tentu saja kalian harus persiapkan dulu ya, persiapkan dulu beberapa sheet. Misalkan klik kanan ini rename. Tadinya kan misalkan kita buat baru aja ya, kita buat baru seperti ini. Misalkan ini menu, kemudian tambah lagi kan di sini data karyawan, data master, sini absensi. Nah, udah sedikit itu dulu aja. Nah, misalkan tadi contohnya kita buat tombol ya, tombol insert menggunakan shape. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan shape ataupun menggunakan picture ya. Ini saya contohnya pakai shape aja seperti ini. Ini tadi saya tambahkan edit text, misalkan data karyawan. Oke, data karyawan ya. Sini. Kemudian kita kasih link, klik kanan, tombolnya klik dulu, kemudian klik kanan, hyperlink. Nah, hyperlink ke place in this document. Cari nama sheetnya, misalkan kita tuju adalah data karyawan, maka kita klik sheet data karyawan.
kemudian ini mau ke sel berapa. Kalau misalkan kita tidak atur, maka otomatis pada saat kita klik tombol data master, maka data karyawan, maka akan masuk ke sheet data karyawan di sel A1. Contohnya gini, kita klik, nah ini ada di A1 kursornya. Jadi di situ teman-teman bisa atur sendiri ya. Oke, itu cara buat hyperlinknya. Kemudian di data karyawan, kita balik lagi ke contoh aplikasinya. Data karyawan ini nanti kalau teman-teman buat data aja, data sederhana, misalkan ada nomor induk pegawai, nama, alamat, kota tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, agama, kode jabatan, golongan, status, jumlah anak, pendidikan, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa atur semuanya di data karyawan yang merupakan database dari karyawan yang kita miliki. Kemudian jangan lupa buat tombol untuk kembali ke menu utama ya, supaya kita tidak klik di sheetnya, tapi kita klik di tombolnya. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah data master, di mana data master ini kita isikan beberapa tabel acuan ya, tabel acuan mengenai misalkan nama jabatan, tunjangan jabatan, kemudian di golongan berapa gaji pokoknya, kemudian berapa tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan makan, dan tunjangan lembur, seperti itu. Nah, jangan lupa kasih tombol ke menu lagi ya, dimana data master ini sangat berguna sekali. Untuk apa? Jadi kalau misalkan nanti kita bekerja di tabel ini, nah yang menentukan gajinya itu adalah di tabel master. Kalau misalkan golongan 1 misalkan di sini 15 juta ya, nih gaji pokok 15 juta, misalkan gajinya naik, maka kita tinggal ganti aja di sini 16 juta, maka otomatis nanti di sini akan mengikuti tabel master tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah apa? Absensi. Sheet absensi ini misalkan ini pembuatannya secara manual ya, masih secara manual. Namun kalau misalkan nanti di dunia kerja, sesungguhnya adalah biasanya data absensi ini kita ambil dari misalkan data fingerprint ataupun data dari admin ya, dari HRD misalkan. Nah setelah itu misalkan kita sudah dapatkan datanya per bulan ya, ini masih 2 bulan, Agustus September. Nah ini jangan lupa di define name, sehingga ini adalah data absen bulan Agustus, ini adalah data absen bulan maaf, ini September ya, dari situ Februari. Oke, ini kita klik kanan di finance September. Oh, sudah ada nama September, maka kita ganti di sini misalkan September 1. Oke, kayak gitu. Nah, setelah itu kita buat tabel gaji di sini. Tabel gaji di mana ada nomor induk, kemudian data-data ini diambil dari data karyawan dan juga data master dan data absen, kita gabungkan menjadi suatu data tabel kerja, yaitu tabel gaji ya, atau sheet gaji. Nah jadi maka teman-teman, disinilah kita gunakan rumus-rumus lookup ya, kita aplikasikan rumus lookup seperti ini. Ini kemarin kita sudah bahas mengenai data validation, bagaimana cara membuat ini. Kalian bisa membuat list seperti ini, kalian bisa tonton di video sebelumnya mengenai data validation, di mana di sini data validationnya adalah menggunakan
Nah, settingannya ada list, kemudian source-nya kita ketik Januari sampai Agustus, sampai Desember maksud saya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pengisian nomor induk pegawai, di sini kita gunakan rumus ya. Kita tidak ketik manual lagi karena kita sudah punya data karyawan dan juga data master dan data absen. Di sini rumusnya adalah seperti ini. If .dk itu adalah sheet data karyawan B9. Nah, ini data karyawan B9 ini. Jika data karyawan B9-nya adalah kosong ya, tidak ada datanya, maka di sini pun kosong. Jika ada maka isi dengan D9. B9. Maksudnya gini, kalau misalkan di sini kita hapus B9 kita hapus, maka otomatis di sini juga hilang. Ya. Bisa sih kalian bisa langsung misalkan sama dengan gini. Bisa juga sama dengan klik data karyawan, klik B9 begini ya. Ini kita isi lagi misalkan DK001, maka di sini isinya DK001. Bedanya apa dengan menggunakan rumus jika B9 sama dengan kosong maka kosong. Jadi kalau misalkan tadi ya di data karyawan kita hapus, maka nanti hasilnya apa? 0 ya. 0 bukannya hilang, 0. Sedangkan kalau kita pakai rumus sama dengan sama dengan jika data karyawan B9 sama dengan kutip 2 kali, maka kutip 2 kali. Jika benar maka B9, enter langsung. Jadi selama menggunakan rumus ini kalian jangan pindah-pindah sheet ya, nanti akan kacau. Jadi kalau misalkan sudah pindah ke sheet ini, maka teruskan saja rumusnya di sheet ini. Kayak gitu. Nah, ini kosong semua. Kita isi dulu, kita kembalikan dulu. Nah, jika ada maka di sini pun ada lagi. Gitu. Setelah itu baru kita copy ke bawah. Gini. Nah, untuk nama, nah ini sangat gampang sekali ya. Sangat gampang sekali. Rumusnya kayak gini, teman-teman lihat. Jika C9 sama dengan kosong maka kosong. Jika ada maka VLOOKUP C9 data karyawan ya, tabel data karyawan kolom kedua 0. Begitu. Saya ulangi lagi, if C9 ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu pada saat di data karyawan ini teman-teman. Nah, define menjadi DK misalkan kayak gini. Nah, ini sebagai primary key-nya adalah NIP. Kemudian di sini sudah di define, kasih rumus sama dengan jika C9 sama dengan kosong maka kosong. Jika ada maka VLOOKUP C9 tabel DK kolom kedua 0. Untuk 0 kali enter. Betul nih rumusnya kayak gini betul.
Nah, tapi kenapa tadi di sini si C9-nya diabsolutkan ya, seperti ini diabsolutkan ya. Kenapa C9-nya diabsolutkan? Karena di sini kita akan langsung kopikan ke kanan ya. Jadi si kolom C-nya itu kita kunci. Karena kalau tidak kita kunci, maka kita pada saat kita tarik ke sini NA semua. Seperti itu. Makanya di sini bisa kita kasih F4 sekali, 2 kali, 3 kali ya. Ketiga kalinya yaitu kita kunci kolom C ya, kolom C, dan di sini pun yang ini kita kunci kolom C-nya. Seperti ini, enter. Nah, bisa kita copy ke bawah. Dan juga kita copy ke samping. Satu dulu ya contohnya ya. Copy ke samping. Ini. Kenapa masih Ahmad Jailani? Karena kita belum berubah ininya ya, kolomnya. Kita bisa lihat di sini kolom kedua. Untuk kode jabatan itu kolom keberapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 ya. Kolom ke-9. Maka di sini kita ganti kolomnya 9. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Sehingga di sini juga tinggal diganti aja. Kayak gitu. Ya, maaf, untuk jabatan itu kita pakai kode data master ya di sini. Tabel jabatan seperti ini. Tabel jabatan, kemudian diberikan rumus seperti ini. Jika ya tidak mengacu ke sini tapi ke kode, jika E9 sama dengan 0 maka 0, kemudian VLOOKUP E9 tabel jabatan kolom kedua 0. Kemudian kalian ini golongan itu ada di 10 ya, 9, 10, dan tinggal ganti ini aja 10 seperti ini, status 11 ya. Tinggal ganti kolomnya aja 11, ini 12. Kalau gaji pokok itu bukan ke apa tadi? Bukan di tabel karyawan ya, tapi ke tabel master ya. Gaji pokok yaitu di tabel gaji. Maka kita rubah dulu, tadi salah ya. Oke, sama dengan gimana tadi? Jika G10 golongannya 0, if G10 sama G9 sama dengan 0 maka 0. Jika ada maka VLOOKUP G9 tabel gaji kolom kedua 0. Bentar. Begini. Ya, seperti itu kalian isi semua berdasarkan data yang ada. Ya, seperti itu. Sampai tunjangan makan itu ambil dari tabel master ya, tunjangan. Nah, ini tabel tunjangan seperti ini. Isi semuanya. Dan yang membedakan adalah jumlah absensi ya. Di sini kita punya
2 bulan, yaitu bulan September dan juga bulan Agustus. Seperti itu. Nah, ini di sini ya bedanya. Jadi kalau misalkan di sini Agustus kita rubah ke September, maka datanya berubah. Oktober belum ada ya, belum ada tampil Oktober di sini. Jadi kalau misalkan ada Oktober, November, Desember, Januari dan sebagainya, maka di rumus ini kalian tambahkan. Ya, jadi rumusnya adalah, bisa kalian lihat sini. Saya perbesar dulu. Berapa hari dia kerja, maka kita tuliskan VLOOKUP C9 itu nomor induk ya, NIP VLOOKUP C9 jika K4. Nah ini K4 itu kalian kunci. Jika K4 sama dengan Agustus, maka pilih tabel Agustus di tabel data absen. Jika K4-nya ternyata September, maka pilih September. Ya, kalau bukan keduanya maka Oktober. Kolom kedua 0. Sedangkan untuk yang ini keempatnya adalah kolomnya adalah kolom 3 seperti itu. Sehingga semuanya sudah terisi, maka kalian tinggal cetak slip gaji. Nah, cetak slip gaji kalian buat aja kotak kayak gini, misalkan kalian atur bagaimana bagusnya, kalian desain. Kemudian isinya di sini ada data validation lagi, supaya nanti kalau misalkan kita rubah datanya, maka misalkan datanya juga berubah ya. Contohnya gini, contohnya ini pakai data validation juga. Nah, ini langsung berubah ke bawahnya. Itu kita cukup menggunakan VLOOKUP ya, kita cukup menggunakan VLOOKUP. Nah ini data validationnya menggunakan list ya, menggunakan list. Kemudian source-nya ketik Januari sampai Desember. Kemudian untuk NIP-nya kita menggunakan data validation list juga. Namun di sini kalian bisa kayak gini, misalkan data karyawannya ini di blok ya, di blok ataupun di sini ya, bisa di sini. Kalian define name, dari sini sampai sini ya, dengan nama NIP, maka di sininya ya kasih data validation list, sortnya sama dengan NIP. Nah, nanti pada saat kita oke, nah NIP-nya ada semua kayak gitu. Sudah, kalau sudah gitu kalian lanjutkan. Pembuatan ini rumus. Caranya gampang banget karena kalian kan sudah belajar mengenai VLOOKUP, maka semuanya tinggal kasih VLOOKUP aja sesuai dengan data gaji per bulan. Jadi kalau misalkan di sini Agustus, maka kita cetak slip gaji, di sini akan kita pilih Agustus. Kalau di bulan September ya, ininya nah ini pilih 2 Agustus, kemudian ini menggunakan list, ini tinggal kayak VLOOKUP aja mengacu pada ini
dan seterusnya, sehingga menghasilkan slip gaji ya, cetak slip gaji. Ini kita print ya, seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja yang dapat saya berikan ya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti insya Allah saya berikan filenya jika memang ada ya, nanti di link deskripsi. Mudah-mudahan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, saya langsung undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.